Statistika merupakan ilmu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, statistika dianggap sebagai suatu ilmu yang kompleks, memiliki rumus-rumus yang rumit, serta perlu ketelitian dan ketepatan dalam menghitungnya. Statistika digunakan untuk menentukan korelasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Terdapat dua macam metode statistika inferensial yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu metode parametrik dan metode non-parametrik. Metode parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk interval dan rasio dengan dilandasi persyaratan tertentu, antara lain data variabel yang akan dianalisa tidak bebas distribusi atau harus berdistribusi tertentu, misalnya distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi Poisson, dan lain-lain. Sedangkan untuk metode non-parametrik digunakan untuk melengkapi metode parametrik agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih metode yang akan digunakan. Salah satu syarat penggunaan metode non-parametrik adalah bahwa sampel sebagai sumber data harus diambil secara acak atau random sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Izal Ibrahim dengan NIM 195523648007, program studi S1 Teknik Sipil Angkatan 2019. Video ini merupakan video pertanggungjawaban atas tugas kelompok 12 kelas statistika offering C3 13MC dengan dosen Besampu Bapak Dr. Tri Kuncoro, ST MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang uji korelasi Reng-Sperman dan uji tanda. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah uji korelasi Reng-Sperman. Korelasi merupakan ukuran yang menyatakan keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi bivariat yang paling lama dan banyak digunakan adalah korelasi yang dikembangkan oleh Carl Pearson. Perhitungan dalam korelasi ini didasarkan pada data sebenarnya. Secara statistik, korelasi yang dikenal luas dan paling sering digunakan adalah koefisien korelasi momen hasil kali persen yang dinotasikan dengan rho, dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan rank artinya peringkat atau pangkat, dan istilah Sperman adalah istilah koefisien korelasi yang dikembangkan oleh Charles Sperman pada tahun 1908. Jadi pada intinya korelasi Reng-Sperman adalah suatu teknik analisis dalam ilmu statistik yang digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal dan dinotasikan dengan rho. Rumus korelasi Reng-Sperman merupakan turunan rumus korelasi Pearson, yaitu di mana untuk koefisien Reng-Sperman atau rho, variabel asli diganti dengan reng-rengnya, maka XI diganti dengan RXI dan YI diganti dengan RYI, sehingga rumusnya sebagai berikut. Langkah-langkah pengujian uji korelasi Reng-Sperman yaitu yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis H1 dan H0. Dalam penentuan formulasi hipotesis terdapat indikator apabila hipotesis tersebut diterima atau tidak dapat diterima dalam tabel berikut. Dengan parameter rho hitung dan rho tabel, apabila nilai rho hitung lebih besar sama dengan rho tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Apabila rho hitung kurang dari sama dengan rho tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, begitu seterusnya. Untuk langkah yang kedua adalah memberikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai dengan N. Jika terdapat angka-angka yang sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Langkah ketiga yaitu memberikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka yang sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Langkah keempat yaitu menghitung D1 untuk tiap-tiap sampel. D1 merupakan peringkat XI dikurangi peringkat YI. Yang kelima adalah menghitung koefisien korelasi Reng-Sperman atau rho dengan rumus rho sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D1 kuadrat per N kali dalam kurung N kuadrat
min 1 dengan rho sebagai nilai korelasi rank Spearman. D1 kuadrat adalah selisih tiap pasangan rank, N adalah jumlah pasangan rank untuk rank Spearman. Sebagai contoh kasus, ada hubungan motivasi dan prestasi bagi mahasiswa. Diketahui data motivasi mahasiswa atau X dengan prestasi mahasiswa atau Y pada mata kuliah statistika adalah sebagai berikut. Jika alfa sama dengan 0,05, maka ujilah menggunakan dua pihak untuk Spearman rank apakah ada hubungan yang signifikan antara data motivasi mahasiswa Y dengan data prestasi mahasiswa Y. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu kita merumuskan hipotesis riset. Untuk H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Untuk H1, ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Langkah kedua yaitu kita merumuskan hipotesis statistik. Untuk H0 per R sama dengan 0 jika tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Yang kedua ada H1 per R tidak sama dengan 0 apabila ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Langkah yang ketiga yaitu menghitung rank D1 kuadrat. Data rank dari setiap data mahasiswa yang telah disajikan adalah menunjukkan bahwa sigma D1 kuadrat sejumlah 158. Untuk langkah keempat yaitu menghitung rho hitung dengan rumus 1 min 6 kali sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Untuk sigma D1 kuadrat adalah 158 dengan jumlah data 10. Didapatkan rho hitung adalah 0,04. Menurut Sujana tahun 1992, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis menggunakan uji tanda. Yang pertama adalah masing-masing pasangan hasil pengamatan yang dibandingkan bersifat independen atau tidak terikat antara satu sama lain. Yang kedua adalah hasil pengamatan setiap pasangan terjadi disebabkan karena pengaruh kondisi yang serupa. Untuk melakukan uji tanda ada dua jenis sampel, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Yang pertama adalah sampel kecil. Sampel kecil yaitu uji yang sampelnya kurang dari 25. Untuk melakukan uji tanda sampel kecil menggunakan distribusi normal. Yang kedua adalah uji tanda sampel besar, yaitu uji yang sampelnya lebih dari 25. Untuk melakukan uji tanda sampel besar menggunakan pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Langkah-langkah pengujian uji tanda. Langkah yang pertama adalah melakukan uji pada dua sampel terpisah. Yang kedua, menghitung selisih antara kedua variabel dan ditandai dengan positif jika selisihnya positif dan negatif jika selisihnya negatif dan tanda 0 jika sampel 1 sama dengan sampel 2. Tanda 0 tidak digunakan dalam perhitungan. Yang ketiga yaitu mencari P, proporsi banyaknya tanda. Untuk langkah yang kedua, yang pertama adalah tentukan hipotesisnya. Yang kedua, hitung statistik uji dengan rumus Z hitung sama dengan P min mu per tau. Yang ketiga adalah tentukan statistik uji dengan penolakan H0 tergantung pada hipotesis uji yang digunakan. Uji satu arah atau uji dua arah. Langkah yang keempat yaitu memilih taraf nyata, umumnya 1%, 5%, atau 10%. Dan yang kelima adalah daerah penolakan H0 dapat dilihat dari statistik uji yang digunakan. Sebagai indikator ada 4 indikator sebagai berikut. Dan langkah yang keenam yaitu menghitung nilai statistik uji dengan rumus Z itu sama dengan P min P0 per akar P kali Q per N. Dan langkah yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Untuk contoh kasus adalah CFC Indonesia telah mengembangkan sebuah resep baru untuk adonan tepung ayam. Departemen Pemasaran hanya ingin mengetahui apakah resep baru tersebut lebih enak daripada resep sebelumnya. 10 konsumen dipilih secara acak untuk penguji rasa. Setiap konsumen mencicipi sepotong daging ayam yang disajikan dengan resep lama dan memberi nilai rasa mulai dari 1 sampai 10, di mana 1 berarti sangat buruk dan 10 sangat baik. Setelah itu konsumen mencicipi sepotong daging ayam yang digoreng dengan resep baru dan memberi nilai mulai dari 1 sampai 10.
Penyelesaian dari soal tersebut adalah untuk yang langkah pertama, rumuskanlah hipotesis riset. Untuk H0, resep baru lebih enak daripada resep sebelumnya, dan untuk H1 adalah resep sebelumnya lebih enak daripada resep baru. Langkah yang kedua adalah menghitung statistik uji. Langkah statistik uji ini didasarkan pada perhitungan antara pengurangan resep baru dikurangi resep lama. Jumlah responden yang memilih untuk resep baru nilai 9 untuk konsumen pertama, dan konsumen pertama memberikan nilai 3 untuk resep lama. Berarti 9 dikurangi 3 adalah 6, dan tandanya adalah positif, dan seterusnya seperti itu. Untuk jumlah tanda positif ada 6, ada jumlah tanda negatif ada 2, dan jumlah tanda 0 ada 2. Sehingga N atau jumlah data tanda ada 8 karena tanda 0 tidak diikut sertakan dalam pengujian. Langkah yang ketiga yaitu memilih tarif nyata. Tarif nyata yang digunakan adalah 5%. Langkah yang keempat yaitu menghitung statistik uji. Dengan N sama dengan 8, X sama dengan 2, dan P sama dengan 0,5, maka didapatkan 0,004, 0,031, dan 0,109. Data itu kita jumlahkan, maka p-value adalah 0,1445. Langkah yang kelima adalah membuat keputusan. Gagal tolak H0 karena p-value sama dengan 0,1445 lebih besar dari alfa. Alfa yaitu 5% adalah 0,05. Langkah yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Dengan tingkat signifikan 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa resep baru yang dikembangkan oleh CFC Indonesia lebih enak daripada resep sebelumnya. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi.